drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. Definisi pengukuran kinerja sektor publik. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpin. Tujuan pengukuran kinerja sektor publik yang pertama, mengkomunikasikan strategi secara baik. 2. Mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang. 3. Mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi mencapai goal congruence. 4. Untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Manfaat pengukuran kinerja sektor publik. Pertama, memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Kedua, memberikan arah untuk mencapai target kinerja. 3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja, serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. 4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukum secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan pengukuran kinerja yang telah disepakati. 5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pemimpin. 6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi. 7. Membantu memenuhi proses kegiatan instansi pemerintah. 8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Yang pertama, informasi finansial. Penilaian kinerja finansial dilakukan dengan menganalisis varian antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan, yaitu varian pendapatan, varian pengeluaran, varian belanja rutin, dan varian belanja investasi atau modal. Selanjutnya, mengidentifikasi sumber penyebab terjadinya varian tersebut. Apa, siapa, atau bagian mana, kenapa, dan bagaimana. Keterbatasan analisis varian diantaranya adalah kesulitan menetapkan batasan besarnya varian. Yang kedua, informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Jenis informasi non-finansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci atau key variable. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif yang banyak dikembangkan adalah balance scorecard. Variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi penyebab kesuksesan organisasi. Karakteristiknya adalah menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi, sangat volatil dan dapat berubah dengan cepat, perubahannya tidak dapat diprediksi, jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera, dan dapat diukur baik secara langsung maupun melalui ukuran antara surrogate. Indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Hal yang perlu diperhatikan saat menentukan indikator kinerja adalah biaya pelayanan, penggunaan, kualitas dan standar pelayanan, cangkupan pelayanan, dan kepuasan. Indikator kerja dan pengukuran value for money. Value for money adalah inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Tujuannya ada 3. Pertama, ekonomis, artinya hemat, cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya. Yang kedua, efisien, yaitu berdaya guna dalam penggunaan sumber, dan efektif, artinya berhasil dalam arti guna mencapai tujuan dan sasaran. Manfaat implementasi, meningkatkan efektivitas dalam pelayanan publik, artinya pelayanan yang diberikan tepat sasaran. Meningkatkan mutu pelayanan publik, menurunkan biaya pelayanan publik karena kehilangan efisiensi. Keempat, alokasi belanja yang lebih berorientasi kepada pelayanan publik, meningkatkan kesadaran akan uang publik. Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik.
Ada ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Pengukuran value for money dibagi menjadi 4, yaitu pengukuran ekonomis, mempertimbangkan biaya sebanding dengan kinerja atau biaya yang digunakan dengan optimal dan hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Kedua, pengukuran efisiensi, diukur dengan output dan input tertentu agar target dapat dicapai dengan sumber daya serendah-rendahnya. Efisiensi dibagi menjadi 2. Efisiensi alokasi, kemampuan untuk menggunakan sumber daya dengan tingkat kapasitas optimal, dan efisiensi teknis atau manajerial, kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu. Selanjutnya, pengukuran efektivitas, meningkatkan hasil pencapaian program dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu target dari organisasi. Keempat, pengukuran outcome, dampak suatu proyek terhadap masyarakat. Pengukuran outcome memiliki 2 peran. 1. Retrospektif, yaitu menentukan benefit terkait dengan penilaian kinerja masa lalu. Analisis retrospektif memberikan bukti terhadap realisasi yang baik. Kedua, prospektif, yaitu memberikan bukti dari penetapan target. Estimasi indikator kerja. 1. Kinerja tahun lalu dapat digunakan sebagai dasar untuk mengestimasi indikator kerja. Kedua, expert judgment digunakan untuk estimasi kinerja. Kelemahan teknik ini sangat bergantung pada pandangan subjektif. Ketiga, trend digunakan dalam mengestimasi indikator kinerja. Dan terakhir, regresi untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen. Pertimbangan dalam membuat indikator kinerja. Yang harus dilakukan dalam membuat indikator kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektivitas adalah memahami operasi dengan menganalisis kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. Secara garis besar, terdapat 2 jenis tindakan kebijakan, yaitu input dan proses. Dengan tujuan untuk mengatur alokasi sumber daya input untuk dikonversi menjadi output melalui satu atau beberapa proses konversi atau operasi. Hasil kebijakan ada 3 jenis, yaitu keluaran, akibat dan dampak, dan distribusi manfaat. Keluaran yang diproduksi diharapkan akan memberikan sejumlah akibat dan dampak positif terhadap tujuan program. Berikutnya adalah teknik dalam membuat indikator kinerja, salah satunya yaitu Balance Scorecard. BSC adalah sistem manajemen strategis yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi. BSC melengkapi pengukuran finansial atas kinerja di masa lampau dengan pengukuran non-finansial sebagai pemicu kinerja di masa mendatang. Pendekatan BSC dimulai dengan sebuah premis bahwa ukuran keuangan tidak cukup untuk mengelola organisasi karena ukuran keuangan hanya bercerita tentang masa lalu. Ukuran keuangan dianggap kurang memberikan arah dalam penciptaan nilai melalui investasi dalam pelanggan supplier, pekerja teknologi atau inovasi. Yang terakhir adalah perspektif BSC. Yang pertama ada perspektif keuangan. Perspektif ini melihat kinerja dari sudut pandang profitabilitas, ketercapaian target keuangan, sehingga didasarkan atas sales growth, return of investment, operating income, dan cash flow. Yang kedua ada perspektif pelanggan, yaitu pada perspektif pelanggan harus mencakup berbagai ukuran tertentu yang menjelaskan tentang proporsi nilai yang akan diberikan perusahaan kepada pelanggan segmen pasar sasaran. Yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal. Perspektif proses bisnis internal pada organisasi sektor publik adalah untuk membangun keunggulan organisasi melalui perbaikan proses bisnis internal organisasi secara berkelanjutan. Yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam organisasi sektor publik, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan difokuskan untuk menjawab pertanyaan bagaimana organisasi bisa terus-menerus melakukan perbaikan dan menambah nilai bagi pelanggan dan stakeholder. Teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.